Bagaimana orang bisa kuat betah berlama-lama bersama mantan jika kita pagari dia dengan doa-doa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang terjadi pada mantan ketika doamu agar dia menjadi jodohmu bekerja. Ya. Nah, jadi ketika doa itu mulai bekerja, maka akan segera terlihat hasilnya. Yang pertama, kita akan melihat bersama siapapun mantan pada saat ini, dia akan berpisah. Kalaupun belum berpisah, tanda-tanda kegagalan mantan mencari pengganti kita akan terlihat. Ya, jadi misal dia masih bersama dengan pasangan barunya atau dengan orang ketiga, tetapi tanda-tanda rajin bertengkar ya dan seterusnya itu sudah mulai terlihat sangat jelas. Misal kalau kemarin-kemarin ya, kalau kita mengintip postingannya orang ketiga, itu sering tuh memposting foto-foto bersama mantan. Tapi sekarang postingan-postingan itu mulai sepi, pelan-pelan kemudian berhenti sama sekali. Ya, walaupun mungkin ya mantan belum menceritakan atau ngasih tahu siapapun ya, kalau dia semakin jauh dari orang ketiga. Nah, tetapi ketika doa kita tadi bekerja, maka mantan akan mulai menunjukkan tanda-tanda menjauh dari orang ketiga. Dan nanti ujung-ujungnya berpisah juga kan. Kalau mantan berusaha mencari pengganti lagi, misal sudah pisah nih dengan orang ketiga, maka mantan akan selalu menemui kegagalan. Kenapa gagal? Karena tanpa kita sadari, doa-doa kita itu sedang memagari dia. Bagaimana orang bisa kuat betah berlama-lama bersama mantan jika kita pagari dia dengan doa-doa kita? Jadi doa agar kita menjadi satu-satunya jodoh mantan, itu tanpa kita sadari adalah doa yang memagari mantan untuk tidak bisa didekati oleh siapapun. Ya, ketika orang berusaha untuk mendekati mantan, ada saja yang mereka rasakan yang membuat mereka jadi tidak betah dan seterusnya. Atau ketika mantan sedang bersama mereka, mantan bawaannya emosi terus, tidak suka saja dengan siapapun yang mendekati dia tadi. Atau doa-doa kita itu akan membuat mantan selalu teringat kita. Jadi kalau dia sedang sendiri, dia malah tidak ingat dengan kita, atau dia bisa fokus dengan aktivitas lainnya, tapi ketika dia sedang bersama seseorang yang punya keinginan untuk menjadi pasangannya, dia selalu teringat kita. Kalau dia teringat kita, diajak ngobrol tentang apapun, otomatis balik-balik dia akan membicarakan kita. Dan itu tanda orang yang mencintai. Man ahabba syai'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Nah, ketika mantan terus menceritakan tentang kita, dan seterusnya, kan tidak ada yang betah dengan mantan. Ya, berlama-lama ini bagaimana ini? Dia sendiri tetapi pikirannya selalu tertuju kepada kita, kan gitu. Yang kedua, mantan tidak bisa jauh-jauh dari kita. Misal nih ya, dia pengen melupakan kita. Kemudian dia nyari pekerjaan tuh. Ya, keluar kota, bahkan keluar pulau.
bahkan mungkin ke luar negeri. Apa yang dia rasakan ketika jauh dari kita? Dia tidak betah. Dia selalu merasa gelisah. Ya, atau ada saja situasi di lingkungan kerjanya itu yang membuat dia merasa tidak betah, kemudian resign, keluar, dan balik lagi. Jadi dia tidak pernah bisa menjauh dari kita. Kemudian yang ketiga, mantan akan menjauh pula dari orang-orang yang selama ini manas-manasi dia agar tidak bersama kita. Misal dia punya sahabat-sahabat, teman-teman, atau saudara-saudara yang tidak setuju jika dia bersama kita. Nah, kita melihat juga tanda-tanda bahwa mantan menjauh dari mereka. Ya, misal di media sosial sekarang mantan tidak lagi berteman dengan mereka, atau kalaupun masih berteman, kita sudah tidak pernah lagi melihat mantan memberikan komentar dari postingan-postingan teman-temannya tadi, dan seterusnya. Jadi terlihat mantan sekarang menjauh dan menyendiri. Nah, jadi ketika ada 3 tanda-tanda ini sebelum mantan menghubungi kita, insya Allah doa kita bekerja. Nah, karena itu teruslah berdoa dalam keadaan yakin bahwa doa kita ini terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.